Di tengah keterbatasan sensorik yang menyebabkan adanya hambatan dan kesulitan dalam aktivitas sehari-hari, penyandang disabilitas atau teman-teman kita yang berkebutuhan khusus punya semangat yang luar biasa. Pendaftaran mahasiswa baru Universitas Terbuka Program Sarjana dan Diploma Masa 2021.2. Mungkin di sebagian besar kita menganggap bahwa teman-teman difabel ini tidak bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yang di dalamnya mereka akan digabungkan dengan mahasiswa yang pada umumnya dengan perlakuan yang sama. Terlebih lagi di universitas terbuka yang sama-sama kita ketahui adalah perguruan tinggi yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dengan layanan digital. Apakah mereka mampu mengikuti pembelajaran digital ini? Saya, Andi Suci Anita, membawa Anda berkenalan dengan tamu kami. Alhamdulillah telah hadir salah satu mahasiswa Universitas Terbuka Gorontalo, Mas Andri Wartaboni, mahasiswa tunanetra yang saat ini sedang di semester 2 di Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka. Selamat datang Mas Andri. Iya Bu, selamat datang kembali. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, Mas Andri, ini banyak nih yang pengen dengar seperti apa Mas Andri berkuliah di Universitas Terbuka. Cuman saya pengen mengawali ini karena saya memang penasaran banget dengan Mas Andri ini. Motivasinya untuk kuliah di UT itu seperti apa? Apa motivasinya? Motivasinya adalah kita ini kan disabilitas Bu. Jadi kita ingin membuktikan kepada teman-teman bahwa kita juga bisa sama seperti orang-orang pada umumnya. Disabilitas pun juga bisa kuliah di UT, di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi ya Bu. Oke. Ngomong-ngomong, UT itu diperkenalkan oleh siapa waktu itu untuk ke Mas Andri? Kalau untuk UT sendiri, kebetulan guru-guru di SLB sekolah luar biasa itu kan banyak. Ada beberapa ya kuliah di UT, jadi diperkenalkan oleh mereka. Dan di Gorontalo ini baru Universitas Terbuka Gorontalo yang bisa menerima mahasiswa disabilitas, lebih khususnya tunanetra. Iya. Nah, ada nggak yang disampaikan bahwa kelebihan UT itu apa gitu? Untuk khusus untuk yang tunanetra, apa kelebihannya untuk bisa berkuliah di UT? Kalau untuk kelebihannya, UT itu salah satu kampus negeri. Ya, negeri ya. Negeri. Dan juga fleksibel. Oke. Ya. Fleksibel. Jadi dimanapun. Ya, dimanapun bisa belajar. Ya. Tanpa harus datang langsung ke misalnya ke universitas, ke kampus. Ya. Terus terjangkau dari segi ini ya, biaya ya terjangkau. Iya. Terus juga berkualitas. Oke. Berkualitas dari sisi kita itu sudah tersertifikasi. Iya. Oke. Tentunya Mas Andri udah tahu ya sistem pembelajaran di UT itu seperti apa. Iya. Menuntut mahasiswa untuk belajar secara mandiri. Kemudian dengan layanan yang serba digital, serba online, yang bisa diakses memang untuk siapa saja dan kapan saja kita mau melakukan itu dan di mana saja. Mulai dari registrasi, tutorial, ada layanan administrasi di sana. Bahkan sekarang sudah bisa membuat surat keterangan atau legalisir ijazah itu secara online. Nah, berbagai bantuan belajar juga ditawarkan secara online. Nah, kemudian sampai ke ujiannya. Nah, mungkin Mas Andri punya pengalaman seperti apa mengikuti tutorial online ya? Mas Andri ikut yang tutorial online ya? Iya. Nah, seperti apa sih Mas Andri mengikuti tutorial online ini?
Baik, sebelumnya pada saat semester 1 saya mendaftar kuliah UT itu kan belum tahu apa-apa ya istilahnya, cuman mendaftar aja gitu kan. Jadi saya tanya waktu ikut OSMB ya, orientasi mahasiswa baru, dijelaskan UT itu kayak gini, ada tutorial online-nya, ada TMK-nya. Jadi pada saat saya mau aktivasi sudah lewat tanggal ya kan, karena saya nggak tahu gitu. Jadi saya ikut dari semester 1 saya ikut TMK, tugas mata kuliah. Ya semester 1. Saya coba di TMK, namun ada apa ya namanya website yang memang menurut saya sulit. Kayak TMK itu kan ada kayak mengunggah jawaban. Kalau untuk download soal kita bisa sendiri. Kalau untuk bisa sendiri. Ya, kalau untuk mengunggah jawaban itu kita harus minta bantuan sama orang yang bisa melihat. Oh gitu ya. Iya. Jadi saya tetap ikut TMK semester 1. Terus saya kasih tahu ke pihak UT, saya nanti akan ikut tutorial online semester 2. Waktu TMK itu Mas Andri gimana saat mengerjakan tugasnya itu, apakah diketik atau ditulis tangan seperti itu? Kalau untuk TMK saya mengerjakannya diketik sendiri, alhamdulillah. Ketik sendiri ya. Iya. Bisa ya. Bisa ditunjukkan nggak gimana caranya ngetik? Apakah pakai HP, handphone atau laptop? Kalau laptop insya Allah belum punya, tapi kalau handphone saya punya, jadi saya pakai handphone aja. Pakai handphone bisa ya? Ya. Oke. Itu ada aplikasi khusus gitu? Iya, pembaca layar. Pembaca layar. Jadi semua tunanetra, disabilitas tunanetra itu menggunakan pembaca layar. Jadi apa yang kita ketik dia akan menyebutkan, misalnya kita ketik A, dia akan menyebutkan apa yang kita ketik. Seperti itu. Sudah berapa lama Mas Andri pegang Android seperti itu? Kalau Android saya dari 2017. 2017 ya. Jadi mungkin ya lumayan lah ya, ingat tempatnya A di mana, B di mana, C di mana gitu ya. Iya. Oke. Nah, lanjut tadi di tutorial online-nya seperti apa? Jadi kembali ke semester 1, Bu. Kalau untuk mengunggah jawaban, saya minta bantuan orang yang bisa ngelihat. Setelah itu saya penasaran lagi dengan tutorial, karena saya orangnya suka mencoba, Bu. Iya. Ya. Bagus. Kalau lebih baik kalau prinsip saya harus kita mencoba seperti itu supaya kita tahu. Oh ternyata TMK itu kayak gini, tuton itu kayak gini sistemnya. Iya. Terus saya ikut tuton di semester 2 dan alhamdulillah tuton itu menurut saya lebih mudah. Seperti itu, lebih mudah dibandingkan TMK. Kita bisa semuanya di situ, mengisi daftar hadir sendiri, terus membaca inisiasi gitu kan. Kalau saya membaca inisiasinya di download dulu, nggak tahu orang yang bisa ngeliat di mana, kan di situ sudah ada folder-foldernya kan. Ada, iya. Jadi di download dulu inisiasinya, terus dibaca. Seperti itu. Kalau itu yang berupa file PDF. Ya. Iya. Tapi kalau misalnya dia bukan file PDF gimana? Kalau bukan file PDF, ada dua cara. Kalau misalnya dia bisa dirubah ke PDF, saya jadikan PDF. Kalau tidak, ya itu tetap harus bisa menggunakan minta bantuan kepada orang yang bisa melihat untuk mendownload file tersebut dan minta dipotong. Nah, berarti kalau misalnya kita downloadnya itu berupa Word ya, Microsoft Word, Mas Andri sendiri bisa mengubahnya ke PDF ya? Ya bisa. Nah, Jadi kita tinggal masuk ke Chrome, kita tulis aja di situ Word to PDF. Nanti kan di situ banyak pilihan. Iya. Nanti kita bisa dirubah dia menjadi PDF. Keren loh. Oke, berarti untuk yang tugasnya seperti apa? Tetap minta bantuan dengan yang lain untuk mengupload? Kalau ditutup tidak. Tuton? Tidak. Oh enggak ya? Kalau Bisa dilakukan sendiri? Ditutup bisa sendiri. Jadi kan di situ nggak dijelaskan kerjakanlah misalnya bla bla bla, misalnya sistem pemerintahan yang ada di daerah. Nah, di sini kita tinggal masuk ke Word aja. Gitu. Tergantung dosen mintanya berapa halaman. Gitu. Kan ada di situ kalau ditutup itu kan di minimal 5
5 halaman. Ya, kalau di Tuton itu kan ada. Jadi kita kerjakan aja di Word. Setelah kita kerjakan, tinggal dikompres ke PDF. Kita kalau di Tuton itu kan ada yang namanya forum diskusi, ya kan? Iya. Nanti itu bisa. Ini juga mungkin pembelajaran kepada teman-teman yang lain yang disabilitas lebih khususnya ya Bu ya. Jadi diskusi itu kan kita bisa klik. Di situ kan ada forum diskusi. Nah, di situ ada forum diskusi. Nah, tinggal kita, kalau saya mengandalkan pendengaran, kita tinggal dengar apa yang dijelaskan oleh tutor. Namun masih ada juga kendalanya Bu. Digambar, ya kan? Digambar. Ya, digambar. Oh iya. Misalnya tutor jelaskan apa yang ada di gambar ini. Itu kan saya nggak bisa. Iya, Pernah pengajar sosiologi saya mengalami hal itu, saya langsung isi di forum diskusi, mohon maaf, saya tunanetra nggak bisa melihat gambar. Ya. Direspon nggak? Iya, direspon. Oleh tutornya ya, direspon. Udah direspon. Oh iya. Di pengantar ilmu politik pun juga sama, di sesi 1 kalau nggak salah, di situ ada gambar. Jadi saya langsung bilang, Pak, mohon maaf, saya nggak bisa melihat gambar. Nggak mungkin kan saya ambil diskusinya teman-teman yang lain gitu. Lebih baik saya mengatakan seperti itu. Saya nggak bisa melihat gambar, saya tunanetra. Oke. Nah, berarti mungkin kedepannya bisa menyajikan soal-soal yang khusus untuk tunanetra ya. Oke. Tadi untuk yang tuton udah, kemudian registrasi mata kuliah seperti apa? Kalau saya registrasi mata kuliah, saya langsung datang ke UT. Oh, langsung. Minta bantuan ke pihak UT. Iya. Sebenarnya bisa registrasi online, Mas Andri. Kalau registrasi online saya belum coba. Iya. Karena Mas Andri katanya selalu pengen coba-coba, nanti dicoba ya, iya, Mas Andri ya. Saya pengen coba juga. Iya, siapa tahu kita bisa nemu nih kendalanya apa untuk yang mahasiswa tunanetra khususnya, gitu ya. Oke, terus kalau untuk baca buku materi pokok, nah itu seperti apa? Ini bagus dibahas ya Bu ya. Sekalian juga pembelajaran untuk teman-teman, karena yang disabilitas yang kuliah di universitas terbuka bukan hanya di Gorontalo, sudah ada di beberapa daerah ya. Jadi kita itu memakai aplikasi pembaca buku. Namun kadang ya namanya kita tunanetra kan, kadang kameranya nggak terarah bagus. Ya kan. Jadi tetap kita pakai itu, mau nggak mau kita tetap pakai aplikasi pembaca buku tersebut. Berarti itu maksudnya aplikasi pembaca buku itu harus foto lembar demi lembar? Iya. Kalau misalnya dia itu 4 SKS mata kuliahnya, berarti kan di dalamnya ada 12 modul. Nah, seperti apa itu pelajari 12 modul, Mas Andri? Dibaca satu persatu Bu, lembar demi lembar. Oh gitu ya? Iya. Oke. Saya membayangkan itu seperti apa teman-teman tunanetra memotret buku itu sampai hingga akhirnya bisa membaca, benar-benar memahami gitu satu buku. Nggak ada buku yang khusus untuk tunanetra gitu? Kalau buku tunanetra di UT belum ada, belum saya dapat ya. Belum ada buku khusus untuk tunanetra. Mudah-mudahan kedepannya bisa diterbitkan atau difasilitasi ya untuk tunanetra. Ataupun kalau misalnya memang tidak bisa buku untuk tunanetra ya, modul itu bisa dibuatkan PDF misalnya. Sebenarnya ada buku digital, Mas Andri, buku digital yang aplikasinya itu juga bisa di-download di App Store atau Play Store. Udah dimanfaatkan belum? Bahan ajar digital UT aplikasinya saya sudah coba. Namun yaitu kendalanya dia tidak PDF. Bukan PDF. Bukan PDF. Jadi kalau bukan PDF dia tidak bisa terbaca di aplikasinya, di aplikasi pembaca layar. Oke, berarti seperti yang kita ketahui bersama tadi sudah dijelaskan bahwa teman kita Mas Andri ini memang tidak bisa membaca buku digital karena bukan versi PDF gitu ya. Nah, inilah yang mungkin sebagai catatan buat kita di Universitas Terbuka untuk bisa memfasilitasi teman-teman kita yang dari tunanetra untuk bisa membaca, mungkin difasilitasi aplikasinya khusus, kasih kode gitu ya untuk mahasiswa tunanetra bisa memanfaatkan, bisa mendownload langsung dengan PDF.
Oke, kita lanjut di ini ya. Sekarang kan masa pandemi nih, Mas Andri. Nah, ujian UT itu juga dilaksanakan secara daring. Nah, gimana nih Mas Andri memanfaatkan laman the.ut.ac.id? Apakah ada kendala? Apakah harus dibantu? Kalau untuk THE, iya memang ada kendala. Kendalanya ada di situ kan CAPTCHA. Oh iya. Iya. Kode CAPTCHA Iya, itu kode ya. CAPTCHA itu memang kita nggak bisa menggunakan kode CAPTCHA tersebut. Jadi di situ kendalanya. Kalau misalnya memang ada orang yang bisa ngelihat mereka yang mengisi kode CAPTCHA, terus kita sudah ada di halaman TH itu kita bisa sendiri. Namun kembali di situ harus butuh orang yang melihat untuk melewati kode CAPTCHA tersebut. Oke, berarti kendalanya di kode CAPTCHA itu ya. Iya. Kita tidak bisa melakukannya sendiri, harus dengan bantuan orang lain gitu ya. Iya. Nah, sementara ini Mas Andri, apakah di rumah ada yang bantuin gitu? Kalau untuk ujian sementara ini saya kan 2 mata kuliah sementara ini hari Sabtu kemarin sama hari Minggu saya datang ke UT Gorontalo. Namun inilah yang bagus di UT, kita punya teman-teman disabilitas yang ada di luar daerah. Nah, kita saling berkoordinasi gitu. Oh iya. Iya. Ada grup WA-nya. Ada grup WA-nya. Oke, Mas Andri udah banyak nih sharing-sharingnya mengenai pengalaman-pengalamannya belajar di Universitas Terbuka. Saya pengen ini deh ke Mas Andri. Hobinya apa? Berbicara tentang hobi, saya banyak ya hobinya ya. Oke. Salah satunya musik. Oh, suka mainin alat musik gitu? Iya, kalau saya di SLB itu kan alhamdulillah fasilitasnya musik itu lengkap ya, fasilitas alat musiknya lengkap. Dan alhamdulillah saya bisa menguasai 4 alat musik. Apa aja? Drum, Iya. gitar, Iya. gitar bass, sama keyboard. Wih, mantap ya. Iya. Oke. Terus apa lagi nih selain musik? Olahraga. Olahraga. Iya. Olahraga apa nih? Kalau saya lari, saya pernah ikut juga tingkat nasional lari 2013. Oh gitu. Iya, di Jakarta. Kejuaraan nasional loh. Lari ya? Iya, lari. Lari kategori apa tuh? Kategori putra 100 meter. Oh iya. Iya, lari. Dapat juara nggak? Masuk 9 besar. Wih, mantap. Lari, olahraga, terus juga tenis meja tapi khusus untuk tunanetra ya. Gimana nih tunanetra main tenis meja? Ada bolanya bunyi, Bu. Oh. Bolanya bunyi. Bolanya bunyi. Ya, berarti memanfaatkan indera pendengaran. Iya, selain tenis meja di olahraga saya juga bisa catur. Oh ya, catur ya? Kebetulan alhamdulillah catur saya pernah ikut tingkat nasional itu 3 kali. 2015 di Makassar, 2016 Tangerang, dan terakhir waktu SMA 2019 di Semarang. Gimana cara mainnya itu? Kalau untuk catur ada papan khususnya. Oh. Jadi hitam sama putihnya ada tanda. Ada Terus tanda. nanti mainnya pakai raba-raba Iya, gitu? diraba. Oh. Diraba. Oke. Puisi saya juga ada pengalaman tingkat nasional 2 kali. Ya, puisi. Iya. Dapat juara? Pertama lomba FLS 2N tingkat nasional di Manado saya nggak dapat juara. Terus yang kedua alhamdulillah terbaik se Indonesia. Dapat penghargaan diundang oleh Rini Sumarno ya, mantan Menteri BUMN. Itu langsung diundang di kantor Kementerian BUMN. Tahun berapa itu Mas Andri? 2018. Wih, mantap ya. Iya. Mantap sekali. Oke, ada lagi Mas Andri? Banyak sih kalau berbicara hobi pramuka. Tapi selama saya sekolah, saya memiliki pengalaman 7 kali ikut lomba atau event tingkat nasional. Oh gitu. Ya. Oke, banyak sekali pengalaman-pengalaman dari Mas Andri ini, dan tentunya bertandingnya dengan teman-teman yang tunanetra juga, atau mungkin dengan teman-teman yang difabel. Berarti sudah ada pengalaman di tingkat nasional nih, teman-teman. Begitu hebatnya Mas Andri ini sampai punya semangat untuk ikut bertanding di semua perlombaan gitu ya. Oke, salut nih buat Mas Andri. Iya, terima kasih Bu. Oke, terakhir ya Mas Andri, saya pengen dengar ucapan semangat dong dari Mas Andri untuk teman-teman yang akan melanjutkan studinya mungkin ke Universitas Terbuka. Bisa diajak mereka untuk bergabung bersama kita.
Iya. Untuk teman-teman ya, mari sama-sama kita kuliah di universitas terbuka. Selain universitas terbuka itu negeri, berkualitas, terjangkau, kita bisa kuliah fleksibel ya, tidak harus datang langsung ke ke UT Gorontalo. Di rumah saja kita bisa kuliah. Yang penting kita belajar mandiri, mengatur jam belajar kita, seperti itu. Jadi harus manage waktu ya. Kalau saya jujur, cara belajar saya, karena saya belum ada pekerjaan atau apa, saya belajarnya dari siang setelah beraktivitas atau main musik atau segala macam, saya langsung belajar. Jadi memanfaatkan waktu dengan baik lah sebenarnya. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa didengar oleh teman-teman yang disabilitas lebih khusus ya, karena sekarang disabilitas yang ada di UT itu sudah ada beberapa orang ya selain saya. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga bisa tergugah atau tergugah hatinya, pengen melanjutkan studi ya, studi di universitas terbuka. Jadi teman-teman, apalagi yang tunanetra ya, atau yang misalnya yang ini mohon maaf Bu, lebih khusus untuk disabilitas ya, karena saya sendiri disabilitas. Jadi saya mengkhususkan kalau teman-teman yang bisa ngelihat atau yang ini kan bisa sendiri ya, ya kan. Ini lebih khusus disabilitas yang misalnya kendalanya, disabilitas itu kan Bu ada beberapa kategori ya. Sebenarnya ada yang namanya tunanetra seperti saya ya kan. Ada tunarungu. Tunarungu itu dia bisu sama tuli ya. Tapi dia bisa ngelihat. Dia bisa ngelihat. Terus ada yang namanya tunadaksa. Tunadaksa itu ya yang duduknya di kursi roda. Itu tunadaksa. Jadi teman-teman bisa kuliah di UT, khususnya disabilitas. Jadi tidak perlu datang langsung ke UT. Jadi terjangkau lah, maksudnya fleksibel dan negeri gitu. Iya. Nah ini tentunya perguruan tinggi negeri berkualitas, fleksibel dan terjangkau ya, Mas Andri ya. Oke, Mas Andri sehat-sehat terus ya. Iya Bu. Dan teman-teman yang mau bergabung dengan Universitas Terbuka, yuk klik sia.ut.ac.id atau scan barcode yang ada di sini. Saya Andi Suci Anita dan Andri Wartabone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.